Hai. Halo semuanya, kenalin aku Firlin dan welcome back to Learn What I Learn. Coba di sini siapa di antara kalian yang suka buat lari pagi? Aku suka lari pagi. Tapi kalau kalian lagi lari pagi, apa sih yang ada di otak kalian? Kalian mikirin apa? Kalau aku selalu mikir kalau misalkan lari pagi itu salah satu bentuk hal kecil yang aku lakuin setiap hari yang bisa jadi pelajaran buat hidup aku. Hah, apa hal yang kita bisa pelajarin buat hidup kita dari lari pagi? Well, keep on watching karena aku bakal kasih tahu kalian apa hal aja yang aku pelajarin dari lari pagi yang aku bisa terapin di hidup aku dan juga hidup kalian semua, of course. Aku tipe orang yang setiap abis bangun tidur itu aku rasanya tuh ngantuk. Kayaknya kalau pagi tuh aku males banget buat gerak. Tapi pada suatu waktu aku selalu kayak, ayolah bangun, kali-kali lari pagi. Dan itu sama aja kayak aku milih buat produktif dari pagi dibanding aku malas-malesan. Karena kalau aku pilih produktif dari pagi, aku bakal punya lebih banyak waktu. Dan lari pagi itu, keinginan kita buat bangun, buat ngelakuin hal kecil kayak gitu, bisa membuat kita seharian produktif menjalankan kegiatan kita. Jadi iya, kamu berbanggalah kalau kamu pilih buat lari pagi instead of tidur setelah bangun tidur. Lalu, kenapa aku selalu pilih lari pagi dibanding lari sore? Ya, aku lebih prefer lari pagi. Karena aku suka sendiri. Kalau misalkan pagi-pagi, aku tuh kalau lari itu sekitar jam 5:30 atau misalkan kayak 5:15 itu aku udah keluar rumah buat ngelilingin sekitar komplek aku. Karena aku rasa kayak enak nih, masih gelap, dingin, sunyi, sepi, gak ada siapa-siapa. Jadi ya aku mau ngapain aja gitu, aku mau dengerin lagu, mau gini-gini, mau ngapain aja. Pokoknya itu kayak enak. Aku bener-bener kayak my own company aja tuh udah cukup banget. Jadi aku lebih prefer keluar sendiri dan gak ada orang gitu kalau pagi-pagi. Tapi belum tentu. Pada waktu-waktu tertentu banyak juga yang kayak udah ada di sekeliling rumah, lagi bersih-bersih, ngapa-ngapain. Aku juga jadi kayak, ketemu orang juga. Tapi itu ada hikmahnya, yaitu gak semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Gak semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Tapi kamu tahu, yang gak sesuai keinginan kita itu kita bisa dapet sesuatu yang bisa jadi pengganti dari yang kita pengen. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau aku percaya kalau misalkan aku ketemu orang lain terus aku senyum, sapa salam sama mereka bakal seneng sama aku. Mereka juga bakal kenal sama aku, mereka juga bakal ngelakuin hal yang balik sama aku. Dan itu beneran, kalau di daerah aku kayak gitu. Dan ya, kalaupun aku mikir aku nggak mau ketemu sama orang lain, tapi kalau emang gantinya aku ketemu orang lain, tapi orang lain itu jadi punya hubungan yang baik sama aku, dan yes, aku bakal prefer itu. Jadi ya, walaupun nggak semua hal berjalan sesuai keinginan kita, pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Oke? Lalu, walaupun namanya lari pagi, pasti kalaupun dari keluar rumah, aku pasti jalan dulu. Kayak ya udah jalan dulu aja, baru jogging, baru lari yang lumayan kenceng. Terus nanti jogging lagi, jalan lagi, kebalikannya lagi, yes, diulang terus kayak gitu. Itu artinya apa? Kita mulai semua dari hal yang kecil, baru beranjak ke yang lebih besar, ke level yang lebih tinggi. Dan ya, kamu gak perlu maksain diri kamu buat kayak, misalkan kamu mau start bisnis, terus kamu kayak, ini modalnya harus besar. Enggak juga. Kamu bisa dari modal kecil-kecil dulu aja, terus along with the process, kamu nabung, terus kamu mulai deh masukin uang buat modal yang lebih besar lagi buat bisnis kamu. Kayak gitu. Jadi take it slow aja, gak perlu buru-buru. Set goals, usaha buat capai goals itu, bahkan melebihinya. Maksud aku gimana? Aku kalau lari pagi, misalkan aku ada di sebelah sini, dan ini misalkan ada rumah orang. Anggap aja ini aku ada di gerbang warna hitam, dan ini ada rumah gerbang warna hijau. Aku niatnya pengen lari ke gerbang warna hijau ini, tapi tuh jaraknya tuh kayak ada 3-4 meter. Kalau aku lari kenceng ke sana, aku bisa cepet nyampe. Tapi aku pasti bakal capek banget. Tapi aku tetap lakuin, dan aku udah lewati nih, udah nyampe di gerbang hijau. Di gerbang hijau, di sini ada tiang listrik. Aku mau berhenti sampai tiang listrik. Itu berarti aku lebihin goals aku. Capek gak? Capek.
Aku pernah bilang di video sebelumnya kalau misalkan kamu set goals, kamu netepin sesuatu di otak kamu kayak walaupun itu sesusah, secapek apapun, kalau di otak kamu mikir kamu bisa, kamu bakal sampai. Kamu bakal sampai ke situ, sesusah apapun itu. Tapi makan batin kamu, itu capek, karena bener-bener capek banget. Kamu harus punya goals, kamu harus bisa capai goals itu, dan bahkan melebihinya. Yang penting punya goals dulu, itu aja udah bagus banget. Kalau kamu pengen sesuatu tapi kamu gak punya goals, kamu gak bakal berhasil sampai ke sana. Jadi kamu pede aja, bikin aja goals yang tinggi, yang besar, coba capai. Kalau belum sampai situ gak apa-apa, itu namanya belum. Bukan berarti kamu gak bakal bisa sampai sana, belum. Tapi sabar, kamu pasti bisa nyampe goals itu, bahkan melebihinya. Abis lari jauh kayak gitu, abis lari yang tadinya aku pengennya sampai dari gerbang hitam ke gerbang hijau, tapi ternyata aku ada di tiang listrik, berhentinya, itu kan capek banget ya. Pasti aku bakal jalan dong, karena kalau aku nggak jalan, perut aku bakal sakit, kaki aku bakal pegel, aku juga malah makin males buat lari lagi nanti. Jadi aku jalan dulu. Itu artinya kamu harus pelan-pelan, take it slow. Kamu juga harus istirahat kalau kamu capek. Kamu jangan pernah maksain diri kamu, kayak kamu tuh misalkan kamu udah jogging, kamu lari, tapi kamu lari terus gak ada berhentinya. Sekalinya kamu berhenti, kamu bakal stop, karena kamu pikir kayak enggak, gue udah capek banget. Tapi kalau kamu sedikit-sedikit, kayak misalkan kamu udah jogging, kamu lari kencang, terus kamu stop, jalan dulu sedikit, kamu lakuin lagi, itu bakal terus berjalan. Ada waktunya kamu istirahat, jangan pernah maksain diri kamu sendiri. Take it slow aja, semua bakal tercapai. Goals kamu itu gak bakal kemana-mana. Jadi apa salahnya buat take it slow, ya kan? Tapi walaupun aku bilang istirahat di sini itu bukan berhenti. Kamu cari pinggiran terus kamu duduk saat kamu lari, enggak. Kamu harus tetap jalan. Jadi setelah kamu lari itu, kamu bukannya buat kamu berhenti terus duduk, enggak. Tapi kamu berhenti pelan-pelan terus jalan, lanjutin jalan. Itu artinya kamu nggak berhenti gitu. Maksudnya kamu buat mencapai goals kamu nggak berhenti tengah jalan. Walaupun istirahat nggak perlu berhenti kan, kamu bisa ngelakuin dari hal-hal yang kecil, yaitu jalan. Itu take it slow yang aku maksud, bukan berhenti gitu. Karena kamu kalau udah sekali berhenti, nanti nunda-nunda, males. Itu juga berlaku pada lari pagi dan juga seluruh hal yang kita bisa lakuin di hidup kita. Make sense, right? Jadi lebih baik kamu punya goal sesuatu, kamu pengen mencapai sesuatu, sekalinya capek, slow down, tapi tetap jalan. Tetap lakuin hal-hal kecil yang bisa bantu kamu mencapai goals kamu, bukan berhenti. Kita tuh harus tahu kemana kita mau pergi dan seberapa lama waktu yang diperlukan buat mencapai ke tempat yang kita pengen datangin itu, ya kan? Kalau kamu nggak tahu kamu mau kemana, kamu nggak bisa estimasi waktu yang dibutuhkan untuk kesana, kamu bakal nyasar, kamu bakal seliwungan. Waktu yang kamu punya sama waktu yang dibutuhkan itu belum tentu fit. Nah, itu yang kamu perlukan dalam hidup kamu. Kamu punya goals, tapi kamu udah punya estimasi kamu tuh goalsnya apa, dan punya estimasi waktu buat mencapai goals kamu. Pokoknya, kamu harus tahu jelas kemana kamu mau pergi dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi bisa fit sama kamu. Terus pasti ada kan waktu-waktu kayak kamu bangun tidur terus kayak, aduh, gue males banget, gue gak mau lari, mau tidur aja lagi. Aku juga sering kok kayak gitu. Jadi, kalau misalkan kayak gitu, aku gak pernah maksain diri aku bilang kayak, alah, kalau misalkan gue nggak lari hari ini, pasti besoknya gue nggak bakal lari lagi. Atau kalau misalkan gue nggak lari hari ini, ya sama aja bohong dong, selesai gitu. Maksudnya gue kayak pasti aku mikir kayak, duh, diet gue gagal, gue nggak olahraga lah segala macam. No, it's not like that. It's okay. Kamu lebih baik, misalkan gini, kamu bangun tidur, kamu nggak olahraga, nggak apa-apa, hari itu aja. Besoknya, niatin diri kamu dari paginya buat besok olahraga. Niatin. Yang penting kamu bisa kembali lagi ke track itu. Jadi, kalaupun kamu lagi berhenti, nggak apa-apa, it's okay, don't force yourself. Tapi tetap berusaha buat balik ke track. Karena dengan begitu, kamu tuh nggak bikin beban pikiran gitu. Kayak kita diet,
kalau aku diet pasti tuh gini, kalau aku sekalinya cheat day itu diet aku gagal. Enggak, itu nggak gagal. It's okay. Lebih baik aku cheat day hari itu, tapi besoknya aku bisa kembali ke track lagi, ke track diet aku. Gak masalah, it's okay. Yang penting kamu tahu kan caranya balik buat ke track, caranya balik ke track kamu itu kayak gimana. Jadi ya, don't force yourself, don't blame all of it to yourself, karena itu bisa benar-benar bikin kamu gagal. And last but not least is don't forget to have fun. Enjoy the process. Aku selalu mikir kayak gitu. Apapun yang aku lakuin, aku harus enjoy lakuin itu. Apapun, maksudnya regardless hasilnya aku menang atau enggak, aku berhasil atau enggak, aku harus enjoy the process. Aku harus senang sama prosesnya. Aku harus bisa belajar sesuatu dari prosesnya. Kalau aku lagi pagi-pagi kayak gitu, aku pasti dengerin musik. Nanti kayak gitu kayak ya udah tangan aku gerak-gerak sendiri lah, nari-nari gak jelas, terus aku sambil nyanyi-nyanyi, itu aku enjoy. Jadi aku nggak ngerasa terbebani walaupun aku bangun-bangun tuh agak males juga buat lari, tapi karena aku enjoy larinya, aku bakal terus lakuin itu. Jadi jangan lupa buat enjoy the process, to have fun with it. Apapun yang menurut kamu fun, lakuin aja selama proses kamu buat mencapai goals itu. Pasti bisa. Okay friends, so that is all for today's Learn What I Learned. Aku harap ini bisa membantu kalian, bisa bermanfaat buat kalian in so many ways possible. Aku harap ya kalian senang juga nontonnya. And like, comment, and subscribe for more. Support aku. Thank you very much for watching. Goodbye.